Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani dari PT Saihot Basana akan menjelaskan mengenai Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law telah resmi disetujui yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020. Dalam undang-undang ini telah mengubah beberapa ketentuan dalam bidang perpajakan, yaitu ada PPh, PPN, dan KUP. Kali ini kita akan membahas mengenai undang-undang PPN-nya. Ringkasan pengaturan. Yang pertama, konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP. Yang kedua, penyertaan modal dalam bentuk aset atau in-bank tidak terutang PPN. Yang ketiga, penyerahan batubara termasuk penyerahan BKP. Yang keempat, relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi PKP. Yang kelima, pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak. Dan yang terakhir, pengaturan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran. Pokok perubahan dalam pasal 1A ayat 1 huruf G, yaitu penyerahan secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Jadi di sini poin konsinyasinya telah dihapus karena pada aturan sebelumnya yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan BKP secara konsinyasi. Jadi dalam undang-undang yang baru ini, konsinyasi atau barang titipan sudah tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP karena barang tersebut belum dijual kepada konsumen, melainkan hanya baru dititipkan. Selanjutnya, pokok perubahan dalam pasal 1A ayat 2 huruf D. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Dengan syarat, pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Karena pada aturan sebelumnya, pengalihan BKP untuk setoran modal pengganti saham atau in-bank merupakan penyerahan BKP. Jadi, pada undang-undang yang baru ini, in-bank atau penyerahan dalam bentuk aset, misalnya adalah bahan baku atau aset lainnya, itu sudah tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya, pokok perubahan dalam pasal 4A ayat 2 huruf A. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Itu tidak termasuk lagi hasil pertambangan batubara. Jadi, hasil pertambangan batubara sudah tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN. Karena pada aturan sebelumnya bahwa tidak ada penegasan mengenai batubara ini. Jadi dalam undang-undang yang baru ini, batubara telah disebutkan dalam aturannya bahwa tidak termasuk sebagai jenis pajak yang tidak dikenai PPN. Selanjutnya, pokok perubahan dalam pasal 9 ayat 2A, ayat 4, ayat 4A, dan ayat 6A. Pengaturan atas pajak masukan sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN. Jadi bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau JKP, pajak masukannya atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Jadi pada aturan yang sebelumnya, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak
atas pajak masukannya hanya bisa dikreditkan sebatas barang modal. Nah, pada aturan yang baru ini, semua perolehan BKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP atau JKP dapat dikreditkan. Lalu, lebih bayar dapat dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun. Yang ketiga, bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP atau JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan atau hangus. Selanjutnya, pasal 9 ayat 9A. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, ini dapat dikreditkan. Karena pada aturan yang sebelumnya, pajak masukan perolehan BKP sebelum perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP itu tidak dapat dikreditkan. Nah, pada aturan yang baru ini dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% atau biasa disebut dengan DIM dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Berikutnya, pokok perubahan dalam pasal 9 ayat 9B. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, ini dapat dikreditkan oleh PKP. Karena pada aturan yang sebelumnya, pajak masukan yang tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan pada saat pemeriksaan ini sudah hangus, tidak dapat dikreditkan. Jadi pada undang-undang yang baru ini, atas pajak masukan tersebut dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, pokok perubahan pasal 9 ayat 9C. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN-nya. Karena pada aturan yang sebelumnya, pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak itu tidak dapat dikreditkan. Nah, pada undang-undang yang baru ini, atas pajak masukan yang ditagih dalam ketetapan pajak dengan ketetapan pajak, ini dapat dikreditkan oleh PKP sebesar hanya jumlah pokok PPN-nya yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum. Upaya hukum ini adalah seperti melakukan keberatan, banding, maupun peninjauan kembali, serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, pokok perubahan pasal 13 ayat 5 huruf B. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi yang pertama ada nama, alamat, dan NPWP atau tidak. Kalau tidak punya NPWP itu diinput dengan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri atau orang pribadi. Yang kedua, diisi dengan nama dan alamat dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri, badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang mengenai PPh. Karena pada aturan yang sebelumnya, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan NPWP pembeli atau penerima JKP. Jadi dalam aturan yang baru, kalau nggak punya NPWP harus masukkan NIK-nya gitu. Oke, yang terakhir, pokok perubahan pasal 13 ayat 5A. Pengusaha kena pajak
Pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi pada aturan sebelumnya ini atas pedagang eceran ini tidak ada aturannya dalam membuat faktur pajak. Gitu. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.